Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Temen Cerita Horor. Yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini berjudul Pantai Padang Galak. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidut. Jadi kejadian ini dialamin sama 3 orang temen yang mutusin untuk liburan ke Bali. Namanya Tegar, Dimas, sama Andre. Kok cowok semua ya? Iya, cowok semua. Umur mereka sekitar 25 tahun. Mereka bertiga tuh teman SMA dan sahabatan. Jadi karena mereka bertiga aja, mereka mutusin buat nginep di hotel di daerah Sanur. Udah nih, hari pertama mereka sampai di Bali langsung check-in hotel. Terus lanjut nyari nasi pedas dan langsung melihat sunset di pantai dekat hotel mereka. Singkat cerita, mulai ada keanehan di sini. Tegar tuh orangnya bawel banget. Cuma dimulai dari abis ngeliat sunset di pantai dekat hotel, Tegar tuh mendadak jadi pendiam. Dimas sama Andre tuh nyadar sama perubahannya si Tegar. Cuma mereka berdua mikir, paling berantem sama pacarnya. Karena pacarnya Tegar ya bisa dibilang kayak agak ribet sama posesif gitu. Tapi karena diemnya udah parah banget, akhirnya Dimas tuh ngomong ke Tegar. Nanya, "Gar, lo kenapa sih? Diem aja orang lagi liburan." Terus Tegar ini jawab, "Nggak apa-apa sih Dim, cuma kita bisa nggak sih pindah hotel aja?" Nah, ngedenger itu Dimas tuh bilang, "Gar, gila aja lo, kita udah bayar sampai 3 hari ke depan kan. Lagian juga hotelnya bagus banget kok." Terus abis itu Tegar tuh cuma diem aja dan ngangguk. Sambil bilang, "Ya udah nggak usah deh Dim." Di malam pertama, mereka pergi ke tempat hiburan malam. Ya minum-minum gitu bertiga. Di situ Tegar udah mulai berisik lagi, mungkin karena efek alkohol kali ya. Terus nggak lama pas mereka bertiga udah lumayan mabok, Tegar cerita, dia bilang kalau sebenarnya di pantai tadi sore, dia tuh ngeliat ada perempuan cantik banget. Terus dia ngerasa perempuan ini tuh ngeliatin dia mulu sambil senyum. Terus dia bilang, "Dia diem, Dre. Gue tuh sebenarnya dari tadi diem aja, karena ya gimana, gue pengen banget ngajak kenalan. Tapi gue takut cewek gue tahu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini cewek tuh bikin gue tertarik banget sama dia. Makanya gue sampai diem karena gue kepikiran aja sebenarnya." Di situ Dimas sama Andre ketawa kenceng banget karena mereka kan ngiranya Tegar lagi berantem ya sama ceweknya. Nggak taunya malah karena pengen kenalan sama cewek lain. Akhirnya nggak lama sekitar jam 2 pagi mereka pulang balik ke hotel mereka. Tapi selama di perjalanan tuh Tegar masih bilang kalau dia tuh nggak bisa ngelupain si perempuan cantik ini dari pikirannya. Begitu sampai hotel, Andre bilang ke Tegar, "Ya udah Gar, besok pagi gimana kalau kita ke pantai itu lagi? Terus lo cari deh si Mbak itu sampai ketemu. Gue sama Dimas nungguin lo tapi jauh-jauh dari lo, gimana?" Di situ Tegar setuju banget dong karena ngerasa didukung sama teman-temannya kan. Akhirnya mereka bertiga tidur. Pas lagi tidur, Tegar ini mimpi. Dia posisinya lagi tidur terus disamperin sama perempuan ini. Bener-bener di dalam kamarnya mereka. Perempuan ini masuk kamar dan tidurnya di sebelah Tegar. Mimpinya nyata banget dan perempuan ini tuh agresif banget sama Tegar. Jadi kayak nyentuh-nyentuh Tegar, terus meluk Tegar, terus akhirnya tuh sampai jadi tidur bareng. Sampai tiba-tiba Tegar kebangun, itu ternyata udah jam 7 pagi. Dan pas dia lihat sekitar tuh nggak ada tanda-tanda dari perempuan itu. Abis bangun dari tidurnya, Tegar langsung berdiri, mandi dan siap-siap, tapi pergerakannya tuh buru-buru banget sampai Dimas dan Andre tuh bangun. Terus nanyain, "Oh Igar, mau kemana lo pagi-pagi begini?" Tegar langsung ngajak mereka berdua. "Ayo cepet, katanya mau nemenin ke pantai kemarin. Kalau kalian lama gue duluan ya." Terus Dimas sama Andre tuh sebenarnya masih ngantuk banget, cuma mereka bener penasaran itu jadinya. Karena Tegar tuh kayak benar-benar jadi kayak gitu kan. Akhirnya mereka bertiga pergi ke pantai itu. Dimas sama Andre tiduran di pasir sambil neduh. Sementara si Tegar keliling lah nyari-nyari perempuan itu. Udah sekitar jam 1 dia nyari, belum ada tanda-tanda nih dari perempuan itu. Akhirnya Tegar balik lagi ke Dimas sama Andre, terus dia bilang, "Gak ada lagi sialan." Terus karena itu udah siang, Dimas sama Andre tuh bilang, "Udah sore kita balik lagi aja ya ke sini, kalau lo masih penasaran. Soalnya kita juga mau lihat nih Mbak Bidadari yang lo lihat itu." Akhirnya mereka cabut dari pantai terus nyari makan siang dulu. Lagi-lagi Tegar ini masih kepikiran perempuan yang tiba-tiba ada di mimpinya itu. Dia sampai cerita ke Dimas sama Andre kalau si perempuan ini tuh sampai nyamperin dia di mimpi. Dan itu tuh terasa nyata banget. Terus udah nih mereka makan, lanjut ngopi. Terus sorenya Tegar minta untuk balik lagi ke pantai itu. Karena dia ngerasa kemarin kan dia ngeliat perempuan itu pas setan ya. Jadi dia yakin sore-sore gini mungkin aja ada.
Akhirnya mereka balik lagi ke pantai itu. Dimas sama Andre nunggu sambil nyantai tidur-tiduran. Tegar sibuk nyari. Pas lagi nyari-nyari, karena belum melihat, Tegar bilang ke Dimas sama Andre, "Berenang aja yuk, kalau jodoh juga datang itu perempuan." Nah, berenanglah Andre sama Tegar. Di situ Dimas tuh lagi mager karena lagi kepengen nyantai-nyantai aja. Pas udah masuk ke laut, tiba-tiba Tegar ini ngeliat agak jauh dari dia, di laut ada perempuan itu lagi berenang. Heboh banget dong si Tegar ini, saking hebohnya dia berenang cepet banget ke arah perempuan itu. Andre pun juga ngeliat perempuan ini. Tapi karena Andre gak mau ganggu Tegar kenalan sama perempuan ini, akhirnya Andre ngeliatin Tegar aja berenang nyamperin perempuan itu sambil Andre main air. Pas Tegar masih sibuk berenang ke arah perempuan itu, Tegar ngerasa kok perempuannya makin jauh ya. Kayak makin dalam aja nih laut berasanya. Tapi Tegar tetap berenang ke arah sana, bener-bener penasaran pokoknya si Tegar ini. Gak lama, Andre yang tadinya lagi asik main air, nyari kerang sama binatang-binatang. Andre ini ngeliat kanan kiri, kok Tegar gak ada ya? Tegar hilang, Andre larilah ke Dimas langsung. Dim, Tegar mana? Ternyata Dimas tuh juga ketiduran dan gak lihat Tegar sama sekali. Semua barang-barang Tegar juga masih ada di sebelah Dimas. Jadi kayak gak mungkin kan Tegar pulang duluan. HP-nya aja juga ada di situ, jadi bener-bener kayak gak mungkin. Di situ Dimas sama Andre panik banget dan berusaha nyari Tegar. Tapi hasilnya nihil, bener-bener gak ada sama sekali. Karena itu udah sore dan matahari juga udah terbenam, akhirnya gelap banget kan buat ngeliat ke laut. Mereka berusaha keluar dari pantai terus nanya ke penjual makanan yang ada di dekat pantai. "Beli, maaf mau nanya, teman saya hilang pas lagi berenang di laut. Saya nggak tahu nih dia tenggelam atau keluar dari pantai. Kita udah coba keliling pantai tapi nggak ada. Tolong beli, tolong." Terus akhirnya penjual ini ngajak mereka berdua ke kantor polisi. Akhirnya mereka dikabarin sama polisinya karena hari udah malam dan laut juga udah gelap. Jadi besok akan dikerahkan tim SAR untuk nyari Tegar. Kata polisinya, sementara kalian lebih baik pulang dulu dan istirahat. Siapa tahu teman kalian nanti malam balik ke hotel dan cuma lupa ngabarin aja. Akhirnya mereka berdua pulang ke hotel dan dengan kepanikannya ngehubungin ceweknya Tegar. Masih tahu lah kalau si Tegar ini tuh hilang. Tapi mereka minta tolong banget untuk jangan kasih tahu orang tuanya dulu, karena belum pasti juga kan dia tuh hilang karena tenggelam atau emang lagi pergi sama perempuan itu. Ya. Akhirnya Dimas sama Andre tidur dengan cemas sambil berharap besok pagi tuh pas mereka buka mata, Tegar tiba-tiba ada di samping mereka lagi tidur. Nah, besokannya, pas mereka buka mata, Tegar tuh masih gak ada. Barang-barangnya Tegar juga masih utuh dalam kamar hotelnya. Akhirnya mereka berdua langsung pergi ke pantai kemarin, dan bener aja udah ada kayak perahu karet gitu buat nyari Tegar. Mereka juga ikut nyari dari tepi pantai dan Andre juga udah ngasih tahu titik terakhir dia ngeliat Tegar berenang. Udah kayak berjam-jam dicari, sampai ada yang nyelam juga, ternyata gak ketemu sama sekali. Mereka nunggu di situ sampai hari itu udah mau gelap. Masih belum ada kabar juga sama sekali. Cewek Tegar juga udah mulai rewel nelfon-nelfonin terus. Tapi Dimas sama Andre tuh bener-bener nenangin ceweknya lewat telepon. Sebenarnya mereka berdua juga udah panik banget dan bingung harus apa. Bahkan sebenarnya besok siang tuh mereka udah waktunya pulang ke Jakarta. Akhirnya sekitar jam 9 malam, pas mereka udah mau tidur, tiba-tiba Andre ini mimpin Tegar. Di posisi laut terakhir tempat mereka berenang kemarin. Tegar pas lagi berenang ke arah perempuan itu, balik badan dan ngomong ke Andre, Tolongin Andre." Di situ Andre kebangun karena kaget banget kan dia teriakin Tegar. Ya, dia bangunin Dimas dan cerita kalau mimpinya dia tuh Tegar minta tolong ke dia. Tapi Dimas yang masih setengah sadar bilang, "Andre, itu cuma mimpi karena mikirin dia seharian." Akhirnya mereka berdua lanjut tidur, tapi Andre gak bisa tidur sampai pagi. Paginya Andre sama Dimas packing untuk pulang ke Jakarta. Karena mereka juga gak enak, jadinya mereka mikir, oke, pulang dulu ke Jakarta, sambil mereka tuh nelfon orang tuanya Tegar buat ngasih tahu kalau Tegar hilang di pantai Padang Galak. Padang Galak nama pantai ya? Iya moy, Padang Galak Bali. Jadi kalau ada kabar, mereka balik lagi, karena mereka kan juga udah punya nomor polisi yang kemarin kan. Singkat cerita mereka pulanglah ke Jakarta. Ceweknya Tegar kita sebut aja namanya Nadia. Nadia datang sama orang tuanya Tegar, langsung nyamperin mereka berdua ke bandara. Nangis-nangis nanyain Tegar gimana dan lain-lain. Akhirnya di tempat makan mereka ngobrol. Andre ceritain semua yang dialamin dia kemarin dan dengan terpaksa dia cerita tentang perempuan itu. Nadia di situ sedihnya jadi kayak bertubi-tubi banget karena pertama pacarnya hilang, kedua pacarnya hilang karena ngejar perempuan lain kan. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan khawatir.
Seminggu berlalu setelah Tegar hilang, Nadia makin gelisah karena belum ada kabar dari polisi atau tim SAR. Akhirnya Nadia ini mikir untuk nyari orang pintar. Nadia nelfon Dimas sama Andre buat temenin ke orang pintar ini yang rumahnya lumayan jauh di daerah Pondok Gede, Bekasi. Sesampainya mereka di sana, mereka bertiga kan baru pertama kali ya ke orang pintar. Rumahnya tuh kayak rumah-rumah kayu, isi dalamnya juga kayu-kayu kayak rumah orang Jawa. Masuklah mereka ke dalam. Untungnya orang pintarnya itu namanya Pak Gustiar ada di rumah. Dijelasin lah sama Nadia maksud dan tujuan mereka datang tuh sebenarnya mau nanya Tegar itu di mana sebenarnya. Akhirnya mereka disuruh masuk, duduk di ruang tamu. Gak lama Pak Gustiar ini bilang, "Oke, kalau kalian mau lihat Tegar di mana, kita bisa pakai satu cara. Jadi caranya itu tuh kayak kita keluar dari badan kita, tapi kita bisa jalan kemana aja dan bisa ke waktu yang kita mau." Di situ Pak Gustiar milih Andre untuk ngelakuin itu. Karena kan yang ada di kejadian itu Andre kan mau yang lihat Dimas kan tidur posisinya. Oh, yang paling deket ya. Iya. Akhirnya Pak Gustiar mulai. Andre di situ sebenarnya ketakutan juga karena ini pengalaman pertama dia kan. Ya. Pas udah mulai, Andre ngasih tahu dulu lokasi Tegar hilang tuh di pantai mana, hari apa dan jam berapa. Pas udah mulai, Andre disuruh merem, lemesin badannya dan relax. Tiba-tiba Andre bangun. Dia berdiri dan dia ngeliat pakai matanya sendiri. Badannya dia tuh lagi tidur di kursi. Di situ Andre dituntun sama Pak Gustiar. Tapi ternyata nggak segampang itu buat sampai ke tempat tujuan mereka. Di dimensi astral, mereka tuh malah ketemu sama hal-hal yang gak biasa. Pas baru banget rohnya keluar, Andre yang baru pertama kali ngelakuin ini tuh langsung ditarik sama sosok hitam yang gede banget dan dibuat terbang. Bisa dari Pak Gustiar? Bisa di bangsa. Wow. Pak Gustiar sebenarnya agak takut Andre tuh dibawa sosok itu terlalu jauh. Karena Andre tuh benar-benar ditarik sosok itu tuh cepet banget sampai udah gak kelihatan. Dan itu pertama kali Andre keluar dari badannya kan? Iya benar Bi. Nah sementara Andre yang lagi dibawa sama sosok ini tuh benar-benar ketakutan. Bahkan dia tuh gak berani buat ngeliat sosok hitam gede ini tuh gimana bentuk mukanya. Karena terbang bisa ngeliat sekitar kayak gini, dia tuh baru pertama kali kan dirasain Andre. Pas lagi terbang di langit-langit itu, tiba-tiba Andre tuh kayak split gitu loh, berubah keadaannya. Dia ada di pemakaman umum, dan pas dia baca nama makamnya tuh ternyata itu tuh nama makam buyutnya dia. Wow. Dan sosok yang ngebawa Andre ini juga ternyata tuh leluhurnya. Nah pas Andre masih bingung-bingung ya, tiba-tiba keadaan tuh ke-split lagi. Tiba-tiba dia udah di laut di tempat Tegar hilang. Dia ada di tengah laut dan dia tuh ngeliat ada Pak Gustiar juga di situ. Akhirnya dia langsung nyamperin lah Pak Gustiar. Selama lagi di laut itu tuh Pak Gustiar berusaha nyari Tegar. Dia juga nggak tahu sebenarnya ada di mana. Cuma dia kayak ngerasa diarahin ke laut yang ada 2 batu kembar di tengahnya. Dan ternyata bener aja ada Tegar di sana lagi berenang. Dan gak lama Tegar tuh kelelep masuk laut. Akhirnya Pak Gustiar sama Andre tuh menuju ke arah 2 batu kembar itu di dalam laut kan Dek? Bener Moy. Tapi pas dia udah sampai di 2 batu itu, dia tuh kayak dihadang sama 2 sosok penjaga yang badannya besar-besar dan bawa tongkat. Pak Gustiar tuh berusaha komunikasi sama 2 sosok ini dan bermaksud buat nyari keberadaan si Tegar. Tapi 2 sosok ini tuh tetap ngehadang Pak Gustiar sama Andre. Kayak ngumpetin sesuatu gitu loh Moebi. Nah katanya Pak Gustiar tuh disitu melihat kayak ada kaki manusia yang ngambang gitu loh di dekat batu. Akhirnya karena tujuan mereka gak diterima dengan baik sama 2 sosok penjaga itu, Pak Gustiar tuh mutusin buat balik lagi ke tubuh mereka. Pak Gustiar ngebawa si Andre juga sekalian. Mereka kayak terbang lewatin tempat-tempat yang aneh, bahkan tiba-tiba mereka tuh udah balik lagi ke badannya. Pas mereka udah sadar di dalam tubuh mereka sendiri, Andre posisinya kaget banget, mukanya shock bener-bener gak gerak saking kagetnya. Di situ Nadia nanya terus ke Pak Gustiar, Andre kenapa? Andre lihat apa? Dan kata Pak Gustiar, ternyata Tegar itu ditarik kakinya sama sosok Dewi yang ada di pantai itu. Dan ternyata sosok Dewi ini tuh penjaga pantai yang ada di Bali itu. Katanya ya, udah banyak korban yang ditarik pas lagi berenang di sana sama sosok Dewi ini. Dan dipercaya korban-korban yang menghilang itu akan jadi bawahan atau budak dari sosok Dewi ini. Nah ternyata Moebi, Pak Gustiar tuh sebenarnya ngelihat Tegar kakinya tuh ditarik sama sosok Dewi penjaga laut itu. Pas dia lagi rogo semua itu. Iya, wow. Kenapa nggak dipaksain buat ngambil Tegar?
Karena dia tuh juga ngeliat Tegar tuh kondisinya ternyata udah gak bernyawa. Akhirnya Pak Gustiar tuh ngegambarin lah letak-letak persisnya di atas kertas untuk teman-temannya Tegar. Bahkan 2 batu kembar itu dan kakinya Tegar pun digambar sama Pak Gustiar buat dikasih ke mereka. Karena niatnya mereka itu tuh mau ngasih ke tim SAR untuk nyari badannya si Tegar. Mereka ini udah teman-temannya Tegar yang nyari ini dengan iya benar Bi, yang datang ke Pak Gustiar ini ya. Akhirnya karena udah dapetin map persisnya dari Pak Gustiar, besoknya Andre, Dimas sama Nadia tuh pacarnya Tegar, balik ke Bali buat nyari jasadnya Tegar sesuai dengan map yang dikasih sama Pak Gustiar. Tapi karena Andre takut banget karena dia udah ngeliat bareng sama Pak Gustiar kemarin, jadi Pak Gustiar tuh nyaranin ke Andre. Dia bilang, gimana kalau kalian semua ke Bali, saya mantau dengan ngerebus Sukmo dari sini. Akhirnya Andre setuju sama saran Pak Gustiar. Mereka ke Bali dan ngeyakinin tim SAR kalau mereka tuh tahu jasadnya Tegar ada di mana. Mereka berangkat naik perahu sama tim SAR buat nyari jasadnya Tegar. Kira-kira kurang lebih 2 jam, mereka tuh nemuin jasadnya Tegar persis di tempat yang digambarin Pak Gustiar. Nyangkut di karang yang persis banget di tempat Andre ngeliat banyak tengkorak. Mati. Meninggal Muy. Wow, itu jasadnya yang dilihat. Berarti mati karena diculik Dewi gitu. Iya, ditarik kakinya sama si Dewi ini. Tapi gue penasaran deh. Kenapa ya kira-kira Tegar yang kena atau Tegar yang istilahnya dipilih sama si Dewi ini gitu. Mungkin emang bukan Tegar yang dipilih sama si Dewi ini, tapi karena Tegar nyariin mulu gitu loh Bi. Kan dia penasaran terus kan. Sampai masuk ke mimpinya dia. Setelah mereka bawa balik jasadnya Tegar ke Jakarta, besoknya Andre tuh datang ke Pak Gustiar. Dia ngucapin terima kasih banyak sama Pak Gustiar karena beneran ketemu tuh Tegar. Pak Gustiar tuh disitu bilang kalau selama pencarian dia tuh ngeliat katanya tim SAR tuh sengaja disasarin sama penunggu-penunggu yang ada di sana. Oh soalnya dia Rogo Sukmo juga ya? Iya. Terus makanya mereka tuh nemuin jasad Tegar tuh agak lama kan, sampai 2 jam gitu ya. Itu tuh karena sebenarnya rohnya Tegar tuh udah diculik sama sosok Dewi penunggu itu. Jadi jasadnya si Tegar diambil udah bisa, tapi rohnya nyangkut di dalam hal itu. Iya bener Boy. Sampai sekarang, iya, jadi budaknya si Dewi itu. Ya juga sih, ya karena yang nyulik juga bukan cuma makhluk biasa kan, karena ya Dewi penunggu di sana. Iya bener, emang kuat banget. Pengalaman Rogo Sukmo beda-beda dan gue merasa tuh serem banget anjing. Emang di luar nalar banget sih Moy. Maksud gue kayak ya Rogo Sukmo nih, lu keluar dari badan lu yang biasanya lu bisa lihat diri lu sendiri depan lu tapi lewat kaca. Ini beneran pakai mata lu sendiri gitu kan. Dari situ aja udah ya di luar nalar banget loh Moy. Nah iya makanya tadi gue bilang deh, kan gue sempat senggol kan, kayak pengalaman Rogo Sukmo orang tuh beda-beda gitu loh perjalanannya. Bahkan lebih dari itu, dia tuh bisa melihat dimensi astral gitu loh. Yang tadinya kan dia ada dimensi kita, dimensi manusia kan. Pas di saat dia Rogo Sukmo dipindah ke dimensi astral dan dia tuh bisa ngeliat gitu banyak sosok-sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya.